Dalam kasus yang dialami selebgram Clara Sinta, dirinya mengaku bahwa debitur yang dimaksudkan oleh para debt collector tersebut adalah orang yang berbeda. Sebab menurutnya, mobil itu digadaikan oleh mantan suami tanpa sepengetahuannya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Siapa identitas si debitur? Siapa pemilik mobil sesungguhnya? Mengapa perusahaan pembiayaan mau menerima pengajuan kredit dimaksud? Tim Fakta pun menemui Clara Sinta yang telah melaporkan masalah ini ke pihak berwajib. Kepada kami, selebgram ini menuturkan kembali bagaimana keributan itu bermula hingga akhirnya menjadi tindak pidana yang serius. Kita tahu ya, kemarin sempat ramai bahkan viral di media sosial. Polisi juga akhirnya sudah merilis berkaitan dengan kasus ini gitu. Nah, ini sebenarnya dari awal ceritanya seperti apa, Kak? Pada saat itu bagaimana dan akhirnya ketahuan kalau mobil itu ternyata digadaikan? Jadi untuk kronologi awalnya, mobil itu tiba di apartemen sekitar jam 1 siang ya. Lalu ada kelompok debt collector yang tiba-tiba menghampiri driver saya, lalu menanyakan keberadaan saya di mana sebelumnya. Dan akhirnya mereka adu argumen di bawah. Setelah itu terjadilah keributan di sekitar daerah apartemen, dan pihak apartemen langsung memanggil saya ke atas gitu untuk turun ke bawah menyelesaikan permasalahan ini, karena di situ disebut-sebut nama saya gitu loh. Jadi kayak, ini siapa nih pemilik unitnya, ini Bu Clara gitu kan. Setelah itu saya menghampiri para debt collector tersebut. Saya melihat suratnya dulu terlebih dahulu. Saya baca. Kasih surat tapi ya, Kak, ya? Iya, mereka kasih surat tapi tidak kasih tanda pengenal yang sah sebagai debt collector yang memiliki akses untuk mengambil mobil saya. Sempat diminta tapi? Tidak. Tapi mereka nggak sempat minta? Tapi tidak ada menunjukkan. Dan di surat itu yang tertera ada surat pengambilan, pengambilan dari PT debt collector tersebut, beserta ada kertas yang berisi catatan utang piutang yang belum lunas ya, menunggak selama 5 bulan, Mbak, gitu. Oke. Nah, setelah mereka mungkin nggak mau diajak kompromi dulu, suratnya juga nggak ditunjukin, terus setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah itu kan ada Bapak Evin di situ ya, Pak Babin Evin. Memang standby di situ ya? Iya, sebelum saya turun sepertinya sudah ada di situ. Saya tidak tahu siapa yang mengabari beliau, tapi beliau benar-benar standby di situ ya untuk mengamankan, karena memang kan terjadi keributan ya, Mbak, ya di situ kan, dengan pihak security, dengan pihak apartemen juga gitu loh. Dan setelah ditengahi oleh Pak Evin bilang ke kita bahwa ayo kita tengahi di polsek saja gitu loh. Karena pihak debt collector ini tidak setuju atau tidak tidak sabar sebenarnya untuk menunggu waktu 1 jam yang saya minta untuk ngecek keabsahan surat tersebut. Sebenarnya kalau ditolak secara langsung tidak, tapi mereka kayak, ya aku sibuk nih, nggak bisa nih, kita lama di sini nih. Jadi mereka kayak pengen buru-buru gitu loh, Mbak. Padahal bagi saya kan, bagi kita yang kita tahu ya berat dong ya, harusnya kita ngelepas unit mobil tanpa kita merasa pernah menggadaikan itu sama sekali. Jadi kan wajar dong, saya kayak harus baca dulu nih gitu loh suratnya, ini asli atau enggak, karena kita tahu banyak banget modus-modus penipuan di Jakarta ini kan. Oke. Jadi saya minta waktu untuk dicek dulu keabsahan surat tersebut, tapi mereka itu tidak mau, maunya itu perginya buru-buru gitu loh, dengan alasan saya sibuk nih, saya ada kerjaan lain gitu-gitu. Berarti mereka datang itu perilakunya memang sudah nggak baik ya, artinya nggak minta dengan baik-baik dulu, terus habis itu karena memang pada saat itu butuh proses yang lebih lama 1 jam seperti yang tadi kakak minta itu, mereka memang memaksa, sudah melakukan hal-hal yang di luar batas ibaratnya. Nah, jadi kalau untuk kejadian sebelumnya, itu saya kurang mengetahui ya, karena kan memang saya waktu itu di atas. Tapi driver ya, Kak, ya pada saat itu. Waktu saya temui di ruangan posko security, itu semuanya sudah dalam keadaan yang kondusif sebenarnya, Mbak. Jadi memang pertikaian ini terjadi karena saya meminta waktu lebih untuk mengecek keabsahan surat. Dan yang memang paling memancing keributan pada saat itu adalah ketika Pak Babin itu mengarahkan kita untuk menyelesaikannya di polsek. Jadi di situ tuh muncul tuh yang seperti yang di video, yang teriak-teriak, itu semuanya muncul pada saat diarahkan ke polsek, dan mereka benar-benar menolak saat itu. Oke. Nah, itu berarti artinya mobil memang sengaja digadaikan oleh suami, dan dari Kak Clara sendiri nggak pegang BPKB itu sudah sejak dari kapan? Kalau untuk
saya tahu BPKB itu sudah tidak ada lagi itu sekitar tahun 2022 saat saya hendak mengurus perceraian waktu itu. Dan kalau dari data digadaikannya itu sekitar tahun 2021, jadi masih menjadi suami istri pada saat itu. Oke. Dan debitur dan nama debitur itu juga bukan dari saya ataupun dari mantan suami saya. Jadi debitur itu dari kerabat terdekat temannya sendiri. Jadi BPKB Teman itu dari mantan suami. ya, BPKB itu dioper ke temannya, lalu temannya memberikan ke adik iparnya gitu. Jadi terputar-putar lah BPKB itu gitu. Alasan pada saat itu adalah hilang. Iya, waktu saya tanya, coba dulu nih dicek dulu, siapa tahu keselip di file-file kita yang di rumah ataupun di kantor. Kita udah cari dan aku udah upayakan buat cari ke kantor, ke rumah, tapi memang tidak menemukan hasilnya gitu.